Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Disclaimer on dan Dior, di dalam video ini tidak ada unsur ajakan apalagi paksaan untuk melakukan investasi, menjual ataupun membeli sebuah aset Anda teman-teman ya. Semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan riset kalian sendiri. Oke teman-teman, pada video kali ini ya saya mau bahas tentang baby doggy lagi ya, tentang suplainya baby doggy. Itu yang banyak pertanyaan yang di Telegram ataupun di official Twitter ya baby doggy ya. Kok sudah burns ya 50 kuadriliun tapi kok belum naik. Kemudian ada juga pertanyaan baby doggy itu punya dua supply ya, katanya baby doggy punya dua supply dan harganya bakalan anjlok katanya begitu teman-teman ya. Tapi nah di sini kita bakal coba jelasin ya, sekaligus saya mau meluruskan tentang pendapat saya yang di video saya yang lama itu, bahwa baby doggy coin antara supply di Ethereum dan Binance Smart Chain itu sama teman-teman ya. Ternyata saya salah ya, karena saya melihat dari grup ya, menelusuri dari grup official Telegramnya baby doggy coin. Di situ ada adminnya yang berkata ya, dan di sini kita langsung lihat aja ya. Nah, di sini dia katanya ya, secara teknis supply-nya itu memang ada dua ya, tapi dia hanya satu, jadi tidak mempengaruhi antara BSC dan Ethereum ya. Jadi tetap 420 kuadriliun dan itu tidak bisa mempengaruhi antara dua jaringan tersebut ya. Kalau katanya supply-nya ternyata ada 840, ya benar. Dari total keduanya ini itu 840 kuadriliun, tapi ini di jaringan masing-masing ya. Tapi di jaringan Binance Smart Chain-nya itu ada 420, kemudian di Ethereum-nya pun ada 420 kuadriliun, dan itu tidak akan mempengaruhi harga masing-masing ya. Bukan berarti menjadi 840 kuadriliun itu akan menjatuhkan harganya, itu tidak teman-teman ya. Nah, sampai situ paham teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu di BSC Scan itu holders baby doggy coin ya ada di Binance Smart Chain itu 1.582.000 ya. Kemudian kalau untuk holdersnya yang ada di Ethereum itu 3.719 ya. Nah, mungkin alasan dari baby doggy coin sendiri membakar di Ethereum ya, ini menurut saya pribadi itu karena supaya menarik investor ya, investor baru atau investor lama yang dari Binance Smart Chain itu beli juga yang ada di Ethereum. Jadi agar lebih menarik, jadi strategi marketing mereka dengan melakukan pembakaran di jaringan Ethereum ya. Nah, jadi di sini ini memang BSC Scan ya di Binance Smart Chain itu ada 420 kuadriliun ya. Ini ada ya, ada 420 kuadriliun, dan di sini untuk di Ethereum juga ada 420 kuadriliun ya. Jadi masing-masing supply-nya itu berbeda ya teman-teman ya. Sekaligus saya klarifikasikan, kemarin banyak juga yang bertanya apa itu 420 kuadriliun di jaringan dan Ethereum itu satu gitu ya, jadi satu. Termasuk saya juga kan itu sempat dibikin bingung ya. Nah, kali ini sudah ada penjelasannya dari grup Telegram officialnya baby doggy coin, bahwa supply yang ada di Binance Smart Chain ya itu dengan yang ada di Ethereum itu berbeda teman-teman ya. Memang kalau ditotalkan itu ada 840 kuadriliun, tapi ingat ini ya, yang ada di Ethereum kemudian yang ada di Binance Smart Chain itu tidak mempengaruhi teman-teman ya. Jadi bukan berarti total supply baby doggy itu totalnya 840 kuadriliun, ada yang berspekulasi itu akan menjatuhkan harganya. Nah, itu enggak teman-teman ya. Nah, jadi siapa yang suka beli di Binance Smart Chain ya, mereka
beli ya di Binance Smart Chain ya, dan akan mengurangi supply yang ada di Binance Smart Chain. Kemudian kalau ada yang suka beli di jaringan Ethereum melalui jaringan Ethereum, nah ini juga yang berpengaruh adalah supply-nya yang ada di Ethereum ya, jadi tidak berpengaruh di antara kedua jaringan ini teman-teman, kalau masing-masing beli di jaringannya masing-masing ya. Nah kalau kita lihat dari pembakarannya, itu yang ada di Binance Smart Chain ya atau BSC, ini totalnya 46,94% dari total supply-nya 420 kuadriliun. Nah, sedangkan untuk yang ada di Ethereum ya, itu total pembakarannya 54,08% dari 420 kuadriliun. Nah, di Binance Smart Chain-nya sendiri, di BSC-nya sendiri itu holdersnya kan sudah sampai 1 juta, sedangkan untuk yang di Ethereum itu hanya 3.700 ya. Nah, ya memang karena si Baby Dogi yang ada di jaringan Binance Smart Chain itu memang lebih lama teman-teman ya, dibandingkan dengan Baby Dogi yang ada di jaringan Ethereum ya. Lantas mereka strategi marketingnya itu melakukan pembakarannya di Ethereum ya, di Ethereum untuk menarik minat para investor ya untuk masuk ke jaringan Ethereum-nya sendiri teman-teman ya. Jadi semungkin biar seimbang kali ya, biar bisa holdersnya itu bisa banyak juga seperti yang ada di Binance Smart Chain. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang ada di chat dari adminnya Baby Dogi Coin teman-teman ya. Ini si Demet ya. Untuk Baby Dogi itu memang memiliki dua supply ya, yaitu di jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain ya. Jadi Binance Smart Chain 420 kuadriliun dan di Ethereum juga 420 kuadriliun. Tapi mereka itu hanya satu ya, maksudnya ya hanya satu supply, tidak mempengaruhi satu sama lain ya. Bukan berarti yang di Baby Dogi Coin ini 420 kuadriliun ini kan dari awal ya, yang di Binance Smart Chain, kemudian berdiri lagi yang ada di Ethereum 420 kuadriliun. Ini ketika ini berdiri ya, yang di jaringan Ethereum ini tidak mempengaruhi yang ada di Binance Smart Chain, dan begitu juga sebaliknya ya, yang di Binance Smart Chain itu tidak mempengaruhi supply yang ada di Ethereum teman-teman ya. Nah mungkin itu ya, semoga menjawab pertanyaan dari kita semua yang sempat bingung ya, termasuk saya juga ya, sekaligus saya klarifikasi dan meluruskan ya sebenarnya seperti apa gitu teman-teman ya. Nah mungkin itu aja ya informasi dari saya. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.